Oke, untuk malam ini kita kembali mengadakan diskusi. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan normatif terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Okelah, kita sudah membagi bagian pembahasan kita masing-masing. Mari kita mulai dari Ageng yang akan membahas mengenai deskripsi mengenai konstitusi RIS. Silakan kepada saudara Ageng. Baiklah, untuk yang pertama mungkin saya akan membahas bagian dari Konstitusi Republik Indonesia atau RIS tahun 1949. Untuk yang selanjutnya, jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya ini disambut baik oleh segenap rakyat Indonesia. Perjuangan dengan darah yang berkucuran menjadi sebuah rasa syukur karena kemerdekaan telah diraih. Misalnya perkembangan daripada sebuah konstitusi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa keberlakuan pertama yang ada keberlakuan konstitusi pertama yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi naskah awal daripada konstitusi di Indonesia. Dan yang kedua adalah keberlakuan dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian cikal bakal dari adanya Undang-Undang RIS ini adalah karena didirikannya negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dan mulai saat itu berlakulah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS ini. Berlakunya Konstitusi RIS untuk wilayah negara bagian RIS, maka UUD 1945 yang awalnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia menjadi berlaku hanya dalam wilayah Republik Indonesia saja sebagai sebuah negara bagian dari RIS. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kekuasaan berkedaulatan di dalam negara Republik Indonesia Serikat. Mungkin nanti bisa disinggung oleh teman-teman pada bagian yang pada bagian yang selanjutnya. Karena di awal ini mungkin kita harus mengetahui lebih dulu apa kemudian struktur ataupun batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ini. Bahwa yang sudah kita ketahui bersama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 terdiri dari yang pertama mukadimah, terus yang kedua itu ada batang tubuh. Batang tubuhnya itu ada 6 bab dengan 197 pasal. Terus ada piagam persetujuan. Dalam batang tubuh tersebut, kenapa kemudian di sini ada yang 6 bab dan juga 197 pasal? Karena dari sumber yang telah saya baca bahwasanya untuk yang bagian pertama bab pertama mengenai negara Indonesia Serikat, bahwa negara Indonesia Serikat ini berlandaskan demokrasi dengan berbentuk federasi. Oleh karena itu, kenapa kemudian dalam pasal 1 ayat pada pasal 1A yang kedaulatannya dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Sebenarnya pada bab 1 yang kemudian menjadi tolak ukur bahwasanya negara Indonesia Serikat itu sendiri, bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini terdiri atas 6 bagian. 4 bagian pertama merupakan bagian mengenai bentuk negara dan kedaulatan, daerah negara, lambang dan bahasa negara, serta kewarganegaraan dan penduduk negara. 4 bagian pertama dalam bab pertama Konstitusi RIS yang sudah dinyatakan tadi bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada demokrasi dan federasi. Terus yang kedua, negara Indonesia Serikat mengikuti negara Republik Indonesia berdasarkan perjanjian Renville. Yang ketiga, bendera kebangsaan Republik Indonesia adalah bendera Sang-Saka Merah Putih. Pemerintah menetapkan materai dan lambang negara. Serta yang kelima, pada bab pertama adalah kewarganegaraan dan pewarganegaraan atau naturalisasi serta penduduk diatur oleh Undang-Undang Federal terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 6. Terus setelah bagian 5 dari bab 1 Konstitusi RIS ini sendiri mengatur mengenai hak dan kebebasan dasar manusia, hal-hal lain yang diatur dalam bagian ini antara lain yang pertama
adalah pengakuan sebagai pribadi terhadap undang. Kedua, perlakuan dan perlindungan yang sama atas hukum, atau bahasa latinnya equality before the law. Ada juga yang mendapat bantuan hukum, ada hak membela diri, perlindungan atas harta benda, mobilitas, larangan perbudakan, memperoleh pelaporan yang layak, penahanan dan hukuman harus dilakukan sesuai aturan-aturan yang berlaku, serta yang ke-10 adalah praduga tak bersalah, yang kita kenal dengan sebuah asas di dalam hukum, ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Kemudian dari hal itu, kenapa kemudian pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai buah pikir dari Konferensi Meja Bundar sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Poin pertama yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga poin kedua yang sudah saya sebutkan tadi, ada 10. Terus pemberlakuan konstitusi RIS tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena perbedaan bentuk penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1940 di Indonesia, yang kemudian nantinya pada tahun 1950 keberlakuan dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Selanjutnya mungkin itu saja yang saya sampaikan pada bagian-bagian awal dari sebuah Undang-Undang Dasar Konstitusi RIS yang berlaku pada tahun 1949 ini. Untuk bagian-bagian lain seperti dasar pemberlakuan, status konstitusi RIS, landasan falsafah dan hukum negara, mungkin ada teman-teman yang memiliki pendapat lain atau telah mencari sumber dan referensi terpercaya lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Ageng. Selanjutnya kita lanjutkan ke topik pembahasan mengenai dasar keberlakuan dari konstitusi RIS itu sendiri. Kepada Saudari Ira, bisa dimulai. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ageng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar keberlakuan RIS itu sendiri. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan Konstitusi RIS, adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, hingga diubahnya kembali bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, hingga dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konferensi Meja Bundar sejak 20 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat serta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959,
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penjelasan dari Saudari Ira mengenai dasar keberlakuan RIS. Kita lanjut mengenai status konstitusi RIS itu sendiri. Kepada Saudara Aldo, bisa dimulai. Jadi selanjutnya melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang status konstitusi RIS. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi bisa dibilang keberlakuan dari konstitusi RIS ini kurang lebih selama 1 tahun. Jadi sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Jadi setelah setelah berakhirnya masa berlaku dari konstitusi RIS ini, diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS. Selanjutnya, konstitusi RIS ini disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil konferensi meja bundar sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapannya. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Di Indonesia berlaku UUDS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 5 pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Jadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pada jam pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Cukup sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, terima kasih kepada Saudara Ronaldo. Mengenai landasan falsafah dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat masih bertumpu pada Pancasila sesuai dengan isi mukadimah alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka demi ini kami itu dalam suatu piagam negara yang berpublik federasi berdasarkan peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang mana memiliki kesamaan dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan kepada topik selanjutnya, yaitu pada bagian keempat, landasan falsafah negara yang termuat dalam konstitusi RIS. Di sini saya juga mempersilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan diskusi kelompok kami berdasarkan tentang kedaulatan pada berdasarkan diskusi yang kami lakukan, maka kedaulatan pada konstitusi terletak pada kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 konstitusi RIS.
Artinya, kedaulatan terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh DPR. Artinya, ada hubungan antara pasal 1 ayat 2 Konstitusi RIS tentang kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, berhubungan junto dengan pasal 98 bahwa DPR merupakan perwakilan dari rakyat. Artinya, kesimpulannya, kedaulatan pada konstitusi terletak pada rakyat yang dilaksanakan oleh DPR. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian kelima mengenai tujuan negara yang ada dalam konstitusi RIS. Kepada Saudara Aji, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Martinus. Jadi saya akan membahas mengenai tujuan negara yang termuat dalam konstitusi RIS. Jadi sebelum itu saya akan memberitahukan mengapa negara Indonesia dulu menjadi negara Republik Indonesia Serikat, yang dulunya terdapat beberapa negara bagian yang terpecah menjadi beberapa negara, yaitu dari satu yang termuat dari bagian 2 mengenai dasar negara dalam pasal 2 konstitusi RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu A. Negara Republik Indonesia dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari tahun 1948 yang membagi negara Indonesia menjadi beberapa bagian, yaitu negara Indonesia bagian timur, negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, yang ketiga negara Jawa Timur, yang keempat negara Madura, yang kelima negara Sumatera Timur dengan pengertian bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan negara Sumatera Timur, tetapi tetap berlaku dengan negara Sumatera Selatan. Yang kedua, bagian kedua yaitu satuan-satuan kenegaraan yang tertindak sendiri, yaitu dari negara Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat yang merupakan daerah istimewa. Yang berikutnya Dayak Besar, daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. A dan B ini ialah daerah bagian yang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam Ikatan Federasi Republik Indonesia Serikat berdasarkan yang ditetapkan dalam konstitusi ini, dan lagi dengan daerah Indonesia yang selebihnya bukan daerah-daerah bagian. Lalu apa tujuan negara untuk membentuk Republik Indonesia Serikat? Dalam hal konteks ini tidak ada penjelasan yang jelas mengenai tujuan negara Indonesia membentuk Republik Indonesia Serikat. Dengan pada awalnya itu terjadinya agresi militer 1 dan agresi militer 2 yang menjadikan yang Indonesia akhirnya mengadakan perjanjian dengan Belanda, dan dalam tujuan tersebut itu terdapat di mukadimah dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang mana sama halnya terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya seperti ini. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dalam mukadimah yang menyatakan kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Ini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejahtera yang berbahagia dan mulia. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Jadi tujuan negara yang termuat dalam konstitusi RIS ini adalah mengapa adanya negara Republik Indonesia Serikat yang diadakan melalui perjanjian dengan Belanda. Itu alasan tujuan negara pertama itu agar tidak jatuhnya negara Indonesia ke tangan Belanda lagi. Dan yang kedua itu
Salah satunya untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat, serta tegaknya negara hukum Indonesia yang merdeka dan berdaulat sempurna. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dari tujuan negara dalam konstitusi tersebut yang terdapat dari sumber-sumber terpercaya, mungkin boleh dipersilahkan. Dari saya terima kasih, cukup sekian. Oke, masuk kepada bagian ke-7 mengenai bentuk negara yang termuat dalam konstitusi RIS ini. Untuk kejelasannya, mari kita dengar paparan dari Saudari Navela. Kepada Navela dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Yudi untuk memperkenalkan. Di sini pada awalnya saya membahas mengenai hakikat negara federal sendiri ya. Dalam teori pemerintahan secara garis besar dikenal ada dua model formasi negara, yaitu model negara federal dan model negara kesatuan. Secara etimologis, kata federal berasal dari bahasa Latin yaitu feudus yang artinya liga. Liga ini berangkat dari sejarahnya yaitu pada zaman kuno yang dipandang sebagai negara federal yang mula-mula. Bentuk model negara federal ini berasal dari pengalaman konstitusional Amerika Serikat yang dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat menyumbangkan sejarah ketanegaraannya bagi dunia modern. Kemudian saya langsung saja pada beberapa segi positif dari negara federal, antara lain yang pertama, federalisasi merupakan strategi yang paling tepat untuk membuka kekuasaan yang pada masa lalu amat tertutup karena masyarakat itu mendapatkan sebuah keterbukaan dalam sistem negara, bukan suatu ketertutupan. Yang kedua, federalisme dipandang sebagai usaha mengembangkan kekuatan budaya daerah, suku, ataupun etnis yang ada dalam satu negara. Yang ketiga, dalam sistem federal ada unsur-unsur yang dapat membantu menghindari kecenderungan ke arah intensifikasi perkembangan ekonomi dan konflik politik dan budaya yang berkait. Kemudian saya langsung saja bahas mengenai proses pembentukan negara federal ya. Apabila bangsa Indonesia sampai kepada suatu keputusan memilih membentuk negara federal, maka secara konstitusionalnya keputusan itu harus diambil oleh MPR karena membentuk negara federal berarti membubarkan NKRI. Secara konstitusional, hal ini hanya bisa dilakukan dengan mengamandemen pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dan kewenangan ini berada di tangan MPR sebagai lembaga tinggi negara. Secara konstitusional, hal ini nampaknya mudah ya, tetapi secara praktisnya nampaknya akan menjadi masalah yang rumit karena berangkat dari pengertian dari negara federal sendiri ya, bahwa negara-negara federal bentuk pemerintahan federal itu adalah negara-negara merdeka yang masing-masing punya pendapat sendiri yang kemudian bergabung untuk negara federal. Sedangkan negara Indonesia itu adalah masalahnya itu merupakan provinsi-provinsi, bukan sebuah negara-negara merdeka. Oleh karena itu amat sulit apabila Indonesia diubah menjadi negara federal. Kemudian saya lanjut saja ke pengalaman RIS di Indonesia ya. Bangsa Indonesia itu pernah memiliki pengalaman negara federal pada masa 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950 yang dikenal dengan RIS. Pembentukan RIS ini pada awalnya itu bukan merupakan keinginan bangsa Indonesia karena hal ini merupakan hasil dari KMP di Den Haag. Bangsa Indonesia hanya menerima RIS hanyalah merupakan diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Belanda. Walaupun secara yuridis masing-masing negara bagian dan satuan itu memiliki nilai sama, tetapi dari luas wilayah, jumlah penduduk, SDA itu berbeda. Karena itulah membuat negara RIS menjadi rapuh. Kemudian dilihat dari konstitusinya, negara RIS dapat digolongkan sebagai negara federal yang sudah nasional plural. Berhubung pembentukan negara RIS bukan merupakan kehendak bangsa Indonesia, dari 16 negara bagian dan satuan kenegaraan yang ada pada saat berdirinya negara RIS, akhirnya hanya tinggal 3 negara bagian saja, yaitu negara bagian Republik Indonesia, yang kedua itu negara Indonesia Timur, dan yang ketiga negara Sumba Selatan. Sedangkan negara-negara bagian dan satuan kenegaraan lainnya kembali bergabung ke dalam NKRI yang waktu itu masih berstatus sebagai negara bagian. Dari kesimpulan ini saya berpendapat bahwa negara federasi yaitu Indonesia
walaupun pernah terjadi, tetapi secara konstitusional telah melanggar UUD 1945 yang diubah menjadi UUD RIS. Peranan Belanda dalam membentuk RIS sangat dominan karena bukan merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Belanda lah yang beringat begitu kuat untuk membentuk negara RIS ini karena dia menganggap bahwa Indonesia itu apabila sudah menjadi negara bagian maka dalam itu dapat ditaklukkan. Saya berpendapat bahwa negara federal ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya negara federal ini sangat menguntungkan bagi negara Belanda itu sendiri. Saja dari saya, Martinus. Baik, kepada Saudara Navela, terima kasih atas paparannya mengenai bentuk negara yang termuat dalam Konstitusi RIS. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian ke-8 mengenai susunan negara yang termuat dalam Konstitusi RIS. Langsung saja kepada Saudara Hafi, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderatornya. Saya akan mengatakan negara. Berdasarkan konstitusi RIS, setelah kita baca dan lebih pahami konstitusi RIS, maka dapat kita simpulkan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah negara federal dan susunan negaranya adalah susunan negara federasi. Artinya negara Indonesia Serikat itu terdiri dari beberapa negara bagian yang antar negara bagian memiliki haknya masing-masing. Berdasarkan pasal 42 Konstitusi RIS menyatakan bahwa susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara-negara bagian yang saling sama martabat dan saling sama hak. Maka daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama hak. Artinya dapat kita simpulkan di pasal 43 juga dijelaskan bahwa susunan negara pada saat konstitusi RIS adalah negara federal atau negara federasi. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafi. Ini mungkin ada sedikit saran dan masukan dan juga mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi ya. Mari kita sama-sama memperhatikan mukadimah pada alinea ketiga. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam, negara yang berbentuk Republik Federasi. Ada tanggapan mengenai ini? Izin menanggapi, Mar ya. Oke. Jadi kalau kita telah lebih lanjut lagi, memang agak sedikit menimbulkan kebingungan berkaitan dengan susunan negara ini. Karena kalau dari bentukan kita negara federal, tetapi kalau susunan itu juga dapat disebut bahwa Republik Federasi. Kenapa? Karena di konstitusi ini dikatakan presiden sebagai kepala negara. Namun kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Maka memang agak menimbulkan kejanggalan ini. Dan kalau kita lihat dari di pasal 42 bahwa ini adalah negara federasi, maka itu mungkin ini juga jadi bahan diskusi kita juga. Sebenarnya apa sih susunan sebenarnya dari konstitusi negara konstitusi ini? Terima kasih. Oke, ada tanggapan lain mungkin? Moderator, Yo, Ageng. bahwa apa yang disampaikan oleh Hafi tadi benar. Yang menjadi fokus utama kita adalah kenapa kemudian negara kita yang awalnya itu adalah negara kesatuan yang bermaksud di dalam UUD 1945 kemudian diubah kepada bentuk serikat atau federal, yang mana hal itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Bahwa kalau kita cermati di alinea ketiga mukadimah UUD RIS adalah maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi. Hal ini kemudian menimbulkan benar pertanyaan baru, tapi pertanyaan yang kemudian muncul dari saya pribadi adalah ternyata Republik Federasi ini merupakan sebuah perencanaan yang sedari awal memang sudah ada di dalam pemikiran-pemikiran yang memang sudah ada di dalam setiap keputusan para founding fathers kita, para pendiri. Artinya sebuah apabila negara
negara kesatuan kita yang awalnya itu diatur di dalam UUD 1945 kemudian diubah ke dalam UUD RIS ini menjadi sebuah kelaziman. Karena mengapa? Karena karena sebuah pemikiran untuk menciptakan sebuah negara federal atau katakanlah itu negara serikat, ternyata itu merupakan sebuah buah pikir dan juga perencanaan yang sudah direncanakan oleh para pendiri bangsa kita pada saat perumusan kemerdekaan kita. Artinya sudah ada perencanaan mau kemana bangsa kita, apakah tetap menjadi negara kesatuan atau negara federal. Kalau kita cermati kemudian di dalam ketiga, terus untuk selanjutnya di alen yang keempat seperti yang diutarakan oleh saudara Aji Sepa tadi, bahwasanya itu berkaitan dengan tujuan negara kita. Nah, tujuan negara kita bukan hanya termaktub dalam Mukadimah UUD, tapi juga termaktub di dalam Jakarta dan juga Mukadimah pada saat UUD 1945 yang pada periode awal pada tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 yang lalu. Artinya ada sebuah kesinambungan di sini, ada keterikatan di sini antara federal dengan tujuan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai topik ke-9, wilayah negara yang termuat dalam Konstitusi RIS. Kepada saudari Pera kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bicara mengenai wilayah negara yang termuat dalam RIS. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya RIS itu adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil dari kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar atau KMD antara Republik Indonesia dan Belanda. Dalam konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi DFO ke konferensi meja bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia, Mr. Muhammad Rum dan Profesor Supomo terlihat pula dalam mempersiapkan naskah undang-undang tersebut. Rancangan undang-undang itu disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan secara UUD RIS. Naskah undang-undang yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian secara resmi mendapat persetujuan Komite Nasional. Pada tanggal 14 Desember 1949, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai pada tanggal 27 Desember 1949. Adapun pasal yang mengatur mengenai wilayah negara yang termuat dalam RIS yaitu diatur dalam bagian 2 dasar negara pasal 2. Negara Republik Indonesia Serikat atau kita kenal RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda, yaitu 7 negara bagian atau negara Republik Indonesia dengan wilayah menurut status quo yang tercantum dalam persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948, yaitu terdiri dari Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan, serta 9 kesatuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Di antara negara-negara bagian terpenting selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak ialah negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur, serta Republik Indonesia seperti Jakarta, yang merasa kedudukannya merosot dari ibu kota negara Republik Indonesia proklamasi menjadi ibu kota negara bagian RI yang merupakan salah satu dari 16 negara bagian dari RIS. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan kepada teman-teman yang lain. Baiklah, terima kasih kepada saudari Pera mengenai paparannya. Oke, baiklah kepada saudara Reja kami kasih kesempatan untuk melanjutkan pemaparannya mengenai topik ke-10, yakni mengenai alat perlengkapan negara yang termuat dalam Konstitusi RIS. Kepada saudara Reja kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat perlengkapan negara yang termuat dalam RIS. Dalam Undang-Undang RIS pada bab ketiga mengenai perlengkapan Republik Indonesia Serikat terdapat ketentuan umum yang menyatakan bahwa alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat ialah pertama Presiden, kedua
Senat, 4 Dewan Perwakilan Rakyat, ke-5 Mahkamah Agung, dan ke-6 Dewan Pengawas Keuangan. Yang pertama mengenai Presiden. Presiden ialah kepala negara berdasarkan pada pasal 69 ayat 1. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Jika presiden berhalangan, maka beliau memerintah Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari. Pasal Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Bagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 konstitusi RIS. Pada ayat 1 ditegaskan bahwa presiden tidak dapat diganggukan. Artinya presiden tidak dapat dimintai melakukan tugas-tugas pemerintah karena presiden adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Di dalam sistem parlementer pada konstitusi RIS, kepala negara tidak merupakan pimpinan yang nyata daripada pemerintahan negara atau kabinet. Jadi yang memikut segala tanggung jawabnya adalah kabinet atau pemerintah. Selanjutnya yaitu kedua, menteri. Menurut pasal 73 konstitusi RIS, yang dapat diangkat menjadi menteri ialah orang yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak berkenan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut hak pilihnya. Pada pasal 69 pada pasal 72 Kabinet atau Dewan Menteri mempunyai tugas eksekutif yaitu menjalankan pemerintah. Menteri itu bertanggung jawab atas kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem parlementer RIS, Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen, atau dalam hal ini DPR. Artinya, kalau pertanggungjawaban Kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh DPR, maka DPR dapat menyatakan tidak percaya terhadap kebijaksanaan Kabinet. Dan sebagai akibat dari pertanggungjawaban politis tadi, Kabinet harus mengundurkan diri. Tetapi jika ada keraguan dari pihak Kabinet menganggap bahwa DPR tidak lagi bersifat representatif, maka Kabinet mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR yang tidak representatif. Selanjutnya mengenai Senat. Senat pada pasal 80 ayat pertama, Senat mewakili daerah-daerah bagian. Ayat kedua, setiap daerah bagian mempunyai 2 anggota dalam Senat. Ayat ketiga, setiap anggota Senat mengeluarkan 1 suara dalam Senat. Jadi dengan demikian, Senat adalah suatu badan perwakilan negara bagian yang anggotanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah negara bagian masing-masing. Keanggotaan Senat RIS berjumlah 30 orang, yaitu masing-masing 2 anggota dari tiap negara atau negara-negara bagian. Secara keseluruhan, kerja Senat RIS diatur dalam tata tertib Senat RIS. Selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang masing-masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota. Pasal 98 Konstitusi RIS. DPR RIS berwenang mengontrol pemerintah dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Di samping itu, DPR RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik dalam masa kerjanya selama bekerja. DPR RIS berhasil mengesahkan 7 undang-undang
ketua saya ulangi, DPR RI berhasil mengesahkan 7 undang-undang. Pada pasal 101, yang boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-warga telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang hak untuk dipilih telah dicabut. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Pada pasal 113, maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang Federal. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Mereka diberhentikan apabila mencapai usia tertentu dan dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri. Terakhir, Dewan Pengawas Keuangan. Pada pasal 115, maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan yang susunan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang Federal. Pada pasal 116 ayat 1, untuk pertama kali dan selama Undang-Undang Federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur, ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat berikut. Mungkin itu saja mengenai alat perlengkapan negara. Namun di sini timbul pertanyaan bagi saya, mengapa Perdana Menteri tidak dimasukkan dalam alat-alat perlengkapan negara yang termuat dalam BRIS? Padahal pada pasal 72 ayat 1 disebutkan tentang posisi Perdana Menteri yang bisa menggantikan posisi Presiden dalam keadaan itu. Bunyinya, jika perlu karena Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari. Artinya ada peraturan yang tidak kompatibel dalam undang-undang ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa menanggapi dan pertanyaan itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan dalam BRIS. Topik ini akan melengkapi bagian dari penjelasan Saudara Reja yang tadi sudah dipaparkan. Kepada Saudara Dewi kami persilakan. Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Sistem pemerintahan yang digunakan pada konstitusi ini diatur pada pasal 118 yang berbunyi, pasal 1, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Rumusan pasal 118 Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 mengandung arti bahwa Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, dalam pasal 74 ayat 2 juga dinyatakan sesuai dengan agenda ketiga pembentuk kabinet itu, Presiden mengangkat seorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain. Magsasai mengutip pernyataan Alan Erpel menamakan sistem pemerintahan parlementer dengan sebutan the parliamentary types of government yang memiliki ciri-ciri: 1. Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya atau senyatanya adalah Perdana Menteri bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif atau parlemen. Dengan demikian, kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif real harus bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukung. Kedua, badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihan
oleh kepala negara atas saran Perdana Menteri. Saldi Isra menyatakan di samping pemisahan antara jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan, karakter paling mendasar dalam sistem pemerintahan parlementer adalah tingginya tingkat dependensi atau ketergantungan eksekutif kepada dukungan parlemen. Apalagi eksekutif tidak dipilih langsung oleh pemilih sebagaimana pemilihan untuk anggota legislatif. Oleh karena itu, parlemen menjadi pusat kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlemen. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dewi atas pemaparannya mengenai sistem pemerintahan dalam konstitusi RIS. Okelah, baik. Untuk paparan mengenai topik ke-12 dan ke-13 mengenai sistem pemerintahan daerah dalam konstitusi RIS dan mengenai hal-hal lain yang diatur dalam konstitusi RIS akan saya bahas sendiri, akan saya paparkan sendiri. Baiklah, untuk yang pertama mengenai sistem pemerintahan daerah dalam RIS, dalam konstitusi RIS itu sendiri, bisa kita lihat pada bab 2 bagian pertama. Sebentar, saya akan buka bagiannya dulu. Oke, di mana pada bab 2 pada konstitusi RIS ini mengatur mengenai Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian. Pada bagian satunya lebih memperjelas mengenai daerah-daerah bagian. Memiliki ketentuan umum pada pasal 42, 43, 44, dan 45. Di mana saya mengintikannya sebagai berikut. Selagi menunggu penyelesaian secara total konstitusi RIS, berarti dalam kajian ini konstitusi RIS itu belum secara total. Seperti yang dikatakan Saudara Reja tadi, konstitusi ini belum secara komplit. Sehingga sebagai federasi antar negara-negara bagian, semua hak-hak pada negara-negara bagian itu sama. Dan yang kedua, tata cara penjalanan pemerintahan daerah pada negara bagian haruslah menurut kepada cara demokrasi sesuai asas-asas yang termaktub dalam konstitusi ini, yakni konstitusi RIS yang sedang berlaku. Setelah itu kita lanjut ke topik ke-13 mengenai hal-hal apa saja yang diatur dalam RIS, hal-hal lain selain topik yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita merujuk kepada bagian kewarganegaraan. Tadi Saudara Ageng sempat menyinggung mengenai pasal 5 dan 6 yang mengatur tentang kewarganegaraan. Di mana untuk menyinggung kembali pada pasal 5 itu jelas dikatakan bahwa kewarganegaraan pada konstitusi RIS ini diatur oleh Undang-Undang Federal. Dan tambahan, untuk warga negara asing yang melakukan proses naturalisasi harus dilakukan dengan kuasa Undang-Undang Federal juga. Di mana ini mengatur kepada istri yang ingin diwarganegarakan, suami yang ingin diwarganegarakan, ataupun anak atau keturunan yang belum dewasa. Selanjutnya kita mengenai hak-hak kewarganegaraan. Dalam hak kewarganegaraan ini diatur pada bagian 5 mengenai hak dan kebebasan dasar manusia. Dibagi-bagi ke dalam beberapa mengenai agama, pertahanan negara, pendidikan, kesejahteraan sosial. Untuk mengenai agama, pada agama dalam pasal 18 telah diatur yang berbunyi setiap orang bebas atau berhak dalam kebebasan bertukar agama. Artinya dalam konstitusi ini, bila ada salah seorang warga negara yang ingin menukar atau mengganti agamanya ataupun mengikuti agama dari suami yang telah dipercayakan sebagai imam dari kepala keluarganya, itu diperbolehkan. Tidak ada paksaan juga apakah dia ingin mengikuti ataupun tidak. Karena pada penjelasan berikutnya dibilang bahwa masing-masing warga negara itu bebas menganut agamanya sendiri tanpa ada paksaan tersendiri dari pihak ketiga atau pihak manapun. Lanjut ke bagian pertahanan negara. Pada pasal 23 dikatakan intinya mengenai bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan. Artinya, dalam situasi darurat mengenai keadaan pertahanan negara dan bangsa ini, setiap warga negara dituntut untuk ikut turut serta. Berarti setiap warga negara itu harus bersedia kapanpun itu dibutuhkan oleh negara pada saat pertahanan ini sedang terancam. Pertahanan negara pada konstitusi RIS ini. Lanjut mengenai pendidikan. Pada pasal 29 yang terdiri dari 2 ayat, di mana masing-masing ayat itu menjelaskan mengenai kebebasan dalam hal mengajar maupun diajar, dan dalam hal memilih pengajaran yang akan diikuti. Jadi, jika saya berpandangan kepada konstitusi RIS ini pada pasal 29, tidak ada kewajiban
Seperti yang sekarang berlaku, mungkin kita pernah mendengar wajib belajar 9 tahun, atau mungkin yang terbarunya itu wajib belajar 12 tahun. Tetapi pada konstitusi RIS ini tidak ada kata kewajiban dalam hal kegiatan pendidikan. Berarti setiap warga negaranya itu berhak memilih pengajaran yang akan diikuti, berhak memilih jenjang-jenjang pengajaran yang ingin dia ikuti. Tidak ada paksaan, baik dari negara maupun pihak ketiga. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Selanjutnya mengenai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini lebih menuntut kepada negara, di mana terdapat dalam bagian 6 pada pasal 34 dan 35, dan juga pasal 36 mengenai asas-asas dasar, di mana pada pasal 34 intinya itu mengatakan bahwa kemauan rakyat ialah dasar kekuasaan. Ulangi, bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Artinya, dalam melaksanakan kekuasaan penguasa, landasannya itu haruslah kemauan rakyat. Tidak boleh bertolak belakang dengan kemauan rakyat. Jika dilihat mungkin konstitusi ini atau pasal ini sangat mendukung untuk proses mendukungnya kesejahteraan sosial. Pada pasal 35 juga mengatakan bahwa penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuan dan keadaan perburuan yang baik. Dalam pasal 35 ini lebih menuju kepada kaum masyarakat kelas menengah ke bawah, yaitu lebih terperinci kepada kaum perburuan. Tidak adanya pemberantasan pengangguran, itulah yang lebih dituntut. Gimana kita tahu sampai pada zaman sekarang ini pemberantasan itu lebih kepada kaum menengah ke bawah. Pada pasal 35 itu ini dituntut bahwa pemerintah juga harus memastikan tidak adanya pemberantasan terhadap pengangguran dan juga kaum buruh atau kepada kaum kelas menengah ke bawah. Dan juga disangkut pautkan pada pasal 35 ini tidak lupa mengenai janda-janda, duda-duda dan anak-anak yatim piatu. Bahwa itu merupakan tugas dari pemerintah untuk persediaan di masa tuanya bagi para janda-janda, dan juga tugas dari pemerintah untuk merawat anak-anak yatim piatu. Untuk selanjutnya mengenai kesejahteraan sosial ini lebih diatur kepada pasal 36, di mana intinya itu adalah meninggikan kemakmuran rakyat. Itu merupakan suatu hal yang harus terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa ataupun pemerintah, di mana dalam hal ini kewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya. Artinya di sini balik lagi ke pasal 34, kemauan rakyat itu sendiri untuk menjamin hak dan martabat dirinya sendiri. Itu harus didukung oleh pemerintah. Dalam pasal 36 itu ditekankan bahwa pemerintah harus melaksanakan itu secara terus-menerus tanpa ada kata henti. Dengan artian tidak boleh mengesampingkan masyarakat dalam hal penjalanan kegiatan pemerintahan. Baik, kita lanjut mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Pada perubahan Undang-Undang Dasar ini lebih diatur kepada bab 6. Di mana bab 6 itu lebih berisi kepada perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup. Di mana dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini lebih diatur kepada bagian pertama mengenai perubahan, yaitu pada pasal 190 dan pasal 191. Langsung ke intinya saja, ada 3 inti yang saya maknai, yaitu tidak dapat mengurangi ketetapan dalam pasal 51 ayat kedua dan hanya berdasarkan Undang-Undang Federal. Jadi artinya dalam pengkajian maupun perubahan Undang-Undang Dasar dalam konstitusi RIS ini ada suatu ketetapan, yakni pada pasal 51 ayat 2 yang tidak dapat diubah. Dan juga dalam proses perubahannya nanti harus juga berdasarkan kepada Undang-Undang Federal. Yang selanjutnya mengenai inti yang kedua itu mengenai undang-undang yang dimaksud dalam ayat 1 tadi, yaitu pada ketetapan tadi harus dirundungkan oleh Senat sesuai dengan ketentuan pada bagian kedua bab keempat. Mungkin nanti kita bisa membacanya bersama-sama agar lebih memahami. Selanjutnya inti yang ketiga itu dalam proses perubahannya ini usulan itu hanya dapat diterima oleh DPR atau Senat dengan adanya 2 syarat, yakni sekurang-kurangnya suara itu harus berjumlah dari 2/3 total anggota yang hadir. Jika tidak akan dikaji ulang, di mana syarat yang kedua sekurang-kurangnya usulan itu menerima suara dari 3/4 total perwakilan yang hadir. Mungkin itu sekian dari pemaparan saya. Jika ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya bisa.
Oke, baiklah, mungkin sekian dulu untuk diskusi kita mengenai konstitusi RIS ini. Terima kasih kepada teman-teman. Puji dan Tuhan juga seluruh anggota kelompok kita bisa hadir dalam diskusi ini. Mungkin ini adalah akhir dari diskusi kita mengenai konstitusi RIS ini. Kepada teman-teman yang menonton video ini, jika ingin menyampaikan komentar mengenai konstitusi RIS ini, mengenai pendapatnya, mengenai apa yang kami bahas, jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon perbaikannya melalui komentar-komentar melalui media sosial ini. Sekian dan terima kasih.